subtitle of the movie Hidden Figures. Jadi sebenarnya dari judul ini dosennya atau pembaca itu akan tahu, karena ini proposal, dosennya akan tahu, oh dia datanya itu pasti berbentuk data secara linguistiknya itu, bahan dasarnya itu yang akan dianalisis adalah kata-kata yang mengandung implicit meaning. Oke. Dan nanti kata-kata yang mengandung implicit meaning inilah yang nanti dia akan analisis teknik penerjemahan apa sih yang digunakan oleh si penerjemah dalam menerjemahkan implicit meaning ini. Jadi dari sini ketahuan data utamanya itu adalah dia akan mencari di subtitle tersebut kata-kata yang mengandung implicit hidden meaning. Oke. Dan setelah dia mendapatkan data ini nanti dia akan menjelaskan kenapa ini implicit meaning, dan setelah itu nanti di hasil yang kedua ini dia akan menjelaskan teknik penerjemahan apa yang digunakan oleh si penerjemah tersebut. Ya, lihat dari judul akan terlihat nanti di problem of research. Lihat, statement of problem atau research problem atau problem research, research problems, karena lebih dari satu berarti problems. Lihat, berdasarkan ya latar belakang penelitian ini akan didiskusikan di masalah di penelitian ini tentang apa? What kinds of implicit meaning? Ya, jenis-jenis implicit meaning ditemukan di subtitle film Hidden Figures. Ya, and then setelah menemukan ini data jenis-jenis implicit meaning yang ditemukan di subtitle tersebut, lalu data tersebut nanti dianalisis teknik penerjemahan apa yang digunakan si penerjemah dalam menerjemahkan implicit meaning ini. Ya, jadi sudah jelas ketika dia nanti membaca subtitlenya, membandingkan, dia akan melihat yang mana nih implisit, yang mana nih kata-kata atau frasa yang mengandung makna implisit. Dia cari semua datanya. Jadi dia sudah lebih fokus, sudah spesifik, ya. Oke. Baru nanti dia memasukkan mungkin ke dalam tabel sesuai dengan jenis implicit meaningnya kata-kata tersebut. Baru nanti dia analisis teknik apa misalkan yang digunakan si miliknya si Dora sepertinya, sebentar ya saya cari di sini tahun berapa ya si Dora ini. Nah, inilah hasilnya skripsinya Doras. Ini sih masih dalam tahap revisi kemarin ya. Oke. Saya sudah memperbaiki judulnya. Oke, lihat di sini. Nah, di hasilnya nanti ini sudah menjadi bentuk skripsi ya. Karena kalau di proposal itu tidak akan terlihat hasilnya. Lihat ya. Kalian akan melihat nanti di akan memperlihatkan jenis-jenis implicit meaning. Oke, research findings. Berarti kalian skripsiannya bab 3 ya. Karena metode penelitian itu digabung di background kalau tidak salah ya. Oke, lihat ini research findingsnya. Nah, kamu akan melihat nih data-datanya. Ya. Jadi karena jenis-jenis implicit meaning itu ada personal reference, demonstrative reference, comparative reference, finish. Nah, inilah contoh datanya. Ya, ini diambil 2 kalimat. Nah, dia akan biasanya data khusus itu spesifik itu huruf tebal atau underline ya. Jadi dia di bahasa sumber dan bahasa target juga karena di sini sudah bold, di sini juga bold. Jadi nya
atau pengujinya langsung melihat mana yang spesifik data yang dianalisis. Jadi menurut teorinya, saya nggak tahu ini teori karena ini linguistik mengenai teori implicit meaning. Jadi there diterjemahkan mereka, maksudnya ke personal reference, ya. Oke, dari beberapa jenis implicit meaning dia masukkan there ini yang diterjemahkan ke mereka di bahasa Indonesia, dia masukkan ke kategori personal reference. Oke, di sini semua data-data yang dia sudah dapatkan, dan inilah yang nanti dia di bawah tabel ini nanti ada analisisnya. Contohnya, contoh data yang pertama tadi there, ya. Lihat data analisis. Oke. Di sini dia akan menjelaskan, lihat nih, personal reference, data 1. They're offering a full scholarship. Mereka beri beasiswa penuh, ya. Dia tidak menerjemahkan, dia mengambil data dari ini yang subtitle dalam bahasa Inggris, inilah subtitle dalam bahasa Indonesia. Lalu dia jelaskan, the word they refers to West Virginia College Institute as the speaker mentioned before. The word they here mentioned the West Virginia College Institute implicitly. Ya, secara implisit dia mereka si penulis novel itu menggunakan kata they, ya. They ini sebenarnya untuk apa? Untuk merefer atau merujuk ke West Virginia College Institute. Oke. Jadi dia jelaskan di sini. The translation technique that is used, yang digunakan oleh si penerjemah dalam menerjemahkan they ke mereka, dia menggunakan teknik apa sih? Dia menggunakan teknik apa yang dipakai di sini? Literal translation, ya. Jadi dia menerjemahkan secara literal. Ya, they memang di kamus itu memang terjemahannya mereka. Beda kalau nanti they itu diterjemahkan misalkan para perempuan itu atau apalah, bukan mereka, itu tekniknya pasti nanti bukan literal. Oke? Iya, jadi seperti itu. Saya kembali lagi ke contoh proposal. Lihat. Jadi akan ketahuan nanti dari judul, ya, analysis of implicit meaning. Ini datanya berarti berhubungan dengan kata-kata yang berupa yang maknanya implicit. Dan setelah menemukan data-data yang implicit meaning, dia lebih fokus nanti melihat penerjemahan yang kata-kata yang implisit tadi, bukan seluruh kalimat, tapi hanya kata yang dia jadikan data khusus. Contohnya tadi they, ya. Oke. Jadi ya dia analisis setelah teknik apa yang digunakan. Menurut Molina dan Albir kan ada 18 teknik penerjemahan. Jadi menurut Molina dan Albir berarti they diterjemahkan mereka itu berarti maksudnya ke literal. Ya. Jadi kalian harus bisa memastikan bahwasanya dari judul kalian itu akan bisa dibaca problem of research-nya. Ya. Oke, dari problem of research nanti turun ke purpose. Kalau di sini masalah penelitiannya cuma 2, berarti tujuan penelitian kamu memang cuma 2. Hanya kalau di sini dalam bentuk pertanyaan, ya, problem research itu berbentuk pertanyaan. Kalau di sini berbentuk pernyataan. Lihat ya. What kind of implicit meaning are found in the movie? Ya, jenis implicit meaning apa yang ditemukan dalam subtitle Hidden Figure? Dijawablah di sini. Berarti tujuan penelitian ini adalah menemukan klasifikasi atau kinds atau types of implicit meaning yang ditemukan di film Hidden Figures. Nah, problem yang kedua, what kind of techniques atau what translation techniques the translator used? Berarti di sini to find out the techniques of translating the implicit meaning. Gitu ya. Jadi saya ulangi, problem of research kalau cuma 1 berarti purpose-nya cuma 1. Tapi kalau di sini ada 5 berarti di sini juga harus 5. Gitu ya. Oke, adik-adik. Jadi ini saja dulu saya pastikan kalian pahami. Nah, saya mau kalian
Oke, saya panggil satu-satu. Aprilia, coba dibuka kameranya. Iya, Pak. Sir. Iya. Jadi sejauh ini, karena kamu sudah belajar research method, kira-kira judul penelitian kamu apa ya? Kalau yang kemarin saya pakai di research method itu an analysis, pokoknya analisis penerjemahan data. Coba ketik dulu di itu di kolom chat biar saya bisa analisis semuanya. Kalian bukan hanya Aprilia, coba ketik dulu judul penelitian kalian itu di kolom chat biar saya lihat ya. Biar saya bisa komentari. Expansion, fragments. Jadi aktif di kelas saya itu hanya 4 ya, Amanda, Lilia, Francisca, dan Friska. Saya Sudah? Bentar ya. Oke, yang lain buka dulu kameranya semuanya, saya ambil dokumentasi dulu. Amanda, Friska, Francisca. Oke, sebentar ya.
Ya, sudah semuanya. Saya cek satu-satu ya. Aprilia ditutup saja dulu, tapi didengarkan ya. Tutup itunya biar lancar kameranya. Lah ini kok Aprilia doang, yang lain mana? Belum ada judul. Friska, Amanda, Francisca, gimana kalian mau meneruskan kalau belum ada judul? Gak mungkin dari saya ya judulnya kan? Kalian bertiga ini kok diem? Ini dia. Aprilia, Analysis of Translation Techniques of Expressive Utterance. Oke, Aprilia. Dibuka lagi kameranya. Iya, Sir. Nah, jadi menurut kamu ada nggak teori mengenai expressive utterances ini? Real? Manusia Di mana kamu Ya. dapatkan teori mengenai Sir. expressive utterances ini? Halo, Sir. Kok suaranya enggak terdengar baik? Putus-putus, Sir. Expressive utterances ini dari mana kamu dapatkan teorinya? Maaf, Sir. Suaranya putus-putus, Sir. Yang lain suara saya putus-putus enggak kalian dengarkan? Apa hanya Aprilia? Amanda, Francisca? Lancar sih, Sir. Di saya tidak, Sir. Suara Aprilia yang memang kurang jelas ya di kami ya. Oke. Tadi pertanyaannya bagaimana? Aprilia. Kayaknya saya kalau online ini kita pusing ya. Coba ini untuk Aprilia, pertanyaan saya coba di kolom chat baca ya. Dari teori siapa ya? Dari teori siapa yang akan kamu gunakan terkait dengan topik apa ini tadi? Expressive utterances ya. Utterances. Kita nanti jawab ya. Itu pertanyaan saya dari kolom chat. Nih saya ke Friska dulu ya. An analysis of idiomatic expression found in the Indonesian subtitle of movie Pinocchio. Friska dibuka kameranya. Halo, Sir. Friska, kamu jurusan apa ya? Saya ambil terjemahan, Sir. Di judul kamu itu kok nggak ada terjemahan-terjemahannya? Yang ada di sini linguistik ini. Kamu hanya menganalisis idiomatic expression ya? Iya, kalau di resmed saya iya, Sir. Oke. Berarti kamu hanya menganalisis datanya menurut menemukan jenis-jenis idiomatic expression gitu. Iya, menemukan dan juga ada beberapa kesalahan dari idiomatiknya. Misalnya kayak terjemahan yang ada di dalam subtitlenya itu salah, jadi kita bikin yang benernya gitu, Sir. Di sini nggak ada terlihat terjemahan-terjemahannya di judulnya. Kalau di sini miliknya Aprilia kan jelas, analysis of translation techniques, ya, translation techniques, teknik penerjemahan dari apa ini? Saya nggak tahu ini expressive utterances. Jadi datanya nanti adalah yang pertama dia akan mencari expressive utterances. Inilah yang nanti dia akan lihat penerjemahan expressive utterances ini, baru nanti dia analisis teknik penerjemahannya. Coba kamu bandingkan dengan judul kamu. Di sini kamu pembaca akan melihat bahwasanya kamu teorinya pasti mengenai idiomatic expression, oke. Tapi di sini nggak ada penerjemahan. Nah, berarti kamu harus mikir ulang.
Bagaimana cara kamu mengubah judul kamu biar ada terjemahannya di dalam? Ya, berarti sama aja kan? Berarti analisis apa kamu ekspresi apa namanya idiomatic expression tadi kamu analisis apanya? Metodenya kah? Tekniknya kah? Apa? Sebenarnya lebih ke teknik ya sih, Sir. Ya, lebih jelas berarti lebih spesifik. Ya, berarti teknik translation techniques used by translator in translating expressions in translating idiomatic expressions found in. Nah, dari situ kan kelihatan bahwasanya kamu benar-benar jurusan penerjemahan. Kalau kamu membuat judul seperti ini, kamu pure itu murni linguistik. Ya. Karena kamu nanti teorinya pembaca akan melihat dari judul kamu ini ya, pembaca tidak melihat dulu isinya. Oh, pembaca akan melihat, oh ini murni nih linguistik. Karena di datanya pasti nanti akan idiomatic expression dan mungkin jenis-jenisnya saja. Oke. Ya, nanti diperbaiki nanti minggu depan kita bahas lagi. Thank you, Friska. Oke, thank you, Sir. Saya ke Francisca. Buka kameranya, Neng. Yes, Sir. Nah, ini juga agak sama nih dengan Friska. Apa mungkin karena Yes, namanya juga agak sama ya? An analysis of slang words used namanya ada kakaknya Friska ya. Francisca ini murni linguistik ini, yang kamu analisis itu hanya slang words-nya. Nah, sebenarnya saya pengen ini sih, Sir, pengen kayak ngeterjemahin kan ada kayak slang-slang itu kan artinya apa gitu, maksud saya tuh pengen saya terjemahin dia pakai artinya saya judul ini tuh saya pakai di Resmed kemarin. Oke, kalian di Setara S1 itu tidak boleh menerjemahkan sendiri ya. Belum seorang mahasiswa S1 itu belum diperbolehkan untuk menerjemahkan, itu baru setara S2. Kamu hanya menganalisis data menurut teori. Paham? Iya, Sir. Iya. Beberapa mahasiswa kamu, mahasiswa kita kemarin, kakak-kakak kelas kamu ada yang seperti ini. Dia ingin menerjemahkan padahal dia masih belajar penerjemahan itu beberapa SKS. Tidak boleh skripsi itu menerjemahkan. Tapi menganalisis data sesuai dengan teori. Ya, kalau kamu sudah bisa menganalisis data menurut teori, baru di S2 kalau lanjut kamu nanti baru kamu disuruh menerjemahkan karya yang belum pernah diterjemahkan orang. Biasanya para profesor itu meminta novel-novel terbaru yang belum ada terjemahannya, disuruh kalian menerjemahkan, kamu menganalisis hasil terjemahan kamu menurut teori juga, jadi double dia. Oke? Iya, jadi S2 itu menghasilkan sebuah karya tapi tetap harus disesuaikan dengan teori. Dianalisis juga. Iya, kalau di S1 datanya kamu ambil dari data yang sudah ada. Kan yang kamu misalkan subtitle kamu kan tetap dua-duanya sudah ada versi Inggris dan Indonesianya kan? Iya. Itu kan bukan milik kamu kan? Bukan. Iya, kamu hanya menganalisis karya orang lain. Kamu menganalisisnya sesuai dengan teori penerjemahan. Kalau kamu di jurusan terjemahan, ya? Iya, jadi kalian tidak disuruh untuk menerjemahkan. Berarti sudah paham ya, Francisca? Ya, mungkin kamu topiknya tetap slang words, tapi nanti berarti kamu mungkin metodenya atau tekniknya, gitu ya? Iya, atau kamu ada memang khusus teori mengenai cara penerjemahan figurative language gitu. Kamu cari nanti ya. Baik, Sir. Oke. Thank you, Sir. Ya, sambil mikir saya nih biar enggak
dari dulu itu aja karya ini ya, senior kamu. Kalau nggak metode ini segala macam. Kenapa kamu misalkan lebih spesifik kayak gini, lebih khusus? Kamu misalkan yang tadi kata siapa ini, si Francisca ya. Kamu cari misalkan ada yang salah tadi menurut kamu ya, slang words-nya ya, salah terjemahan. Menurut kamu ya. Apa tadi maksud kamu? Maksud saya kan kalau slang words itu kadang ada yang kayak nggak literal gitu loh, Sir. Kayak gimana ya? Nggak literal maksudnya nggak bagus dong terjemahannya. Bukan, maksud saya tuh kayak artinya misalkan apa ya? Misalkan bullshit gitu ya, misalkan, Sir. Itu tuh kan kalau misalkan yang kita tahu itu omong kosong gitu. Cuma kalau misalkan literal itu kan kayak istilahnya bullshit itu kan tai kambing. Iya, cuma kalau misalkan slang words itu kan omong kosong gitu loh. Terus kamu mau terjemahkan menjadi Iya, kalau istirahat. Maksud saya tuh terjemahan menurut teori siapa gitu, saya belum cari banget. Itu tuh kenapa diterjemahkan sebagai omong kosong, kenapa nggak tai kambing kayak gitu. Kalau kamu mencari alasan berarti kamu harus ketemu dengan si penerjemahnya dong, Francisca. Bukan kamu yang mencari alasan kan? Iya, kamu harus mencari si penerjemahnya dong biar tahu alasannya kan? Iya. Kamu jangan mencari alasan menurut kamu karena bukan kamu penerjemahnya. Atau gini saja, kalau kamu masih tetap ke idiomatic translation. Contohnya gini. Ada mungkin beberapa terjemahan idiomatic translation yang ini kan masih hipotesis ya, yang menurut kamu itu tidak natural atau tidak terdengar tidak terdengar natural di bahasa Indonesia. Contohnya tadi misalkan bullshit terus diterjemahkan tai kambing gitu. Itu kan tidak natural ya, kok apa hubungannya tai kambing dengan omong kosong atau omongan yang nggak berguna gitu. Nah, berarti kamu akan mencari mana nih terjemahan yang lebih tepat gitu. Contohnya kamu menemukan killing two birds with one stone. Terus diterjemahkan membunuh dua burung dengan satu batu. Itu kan terjemahannya kaku banget kan? Nah, sebenarnya di bahasa Indonesia terjemahannya itu apa sih? Nah, terjemahan di Indonesia harusnya tetap idiomatik, membunuh sambil berenang minum air gitu ya. Iya, melakukan kalau diterjemahkan sesama idiomatik berarti killing two birds with one stone diterjemahkan menyelam sambil minum air, sama-sama idiom. Kalau diterjemahkan misalkan mengerjakan dua buah pekerjaan dengan sekali waktu, itu juga terjemahan yang tepat, tapi teknik yang dia terjemahkan itu tidak lagi idiom ke idiom, tapi idiom diterjemahkan menjadi spesifik gitu. Karena lebih ke pesannya disampaikan kan, melaksanakan dua buah pekerjaan dalam satu waktu. Nah, jadi kamu cari semua idiom-idiom yang menurut kamu tidak diterjemahkan secara natural, itulah data utama kamu. Terus nanti kamu mencari padanan atau mencari terjemahan yang lebih tepat gitu. Baru nanti kamu di hasil analisisnya itu, tapi bab analisisnya itu kamu jelaskan kenapa kamu pilih terjemahan ini lebih natural. Kamu jelaskan pakai kata-kata sendiri. Boleh seperti itu ya. Mudah-mudahan nangkap maksud saya ya.
biar kamu Iya, lebih Sir. spesifik. Oke. Mana? Iya. Tadi saya ke Amanda. Thank you Francisca. Terima kasih, Sir. Thank you. Amanda juga sama ini ya. Analysis of translation technique of slang words. Ini juga slang words. Cuman datanya yang berbeda. White chicks. Ini dosen-dosen kalian udah banyak yang ini loh. Apalagi bukan saya nanti pembimbingnya. Mereka tidak mau itu hanya data yang beda ya. Ini slang words itu dari dulu sudah ada puluhan orang senior kamu yang membahas slang words ya. Oke, mungkin kamu seperti yang saya bilang tadi biar baru. Ada mungkin slang words yang di subtitle itu yang mungkin diterjemahkan tidak natural. Bagaimana menurut kamu kenapa itu tidak natural? Yang naturalnya terjemahannya yang seperti apa sih? Berarti kamu nanti akan membedakan yang digunakan si penerjemah slang words-nya dia misalkan slang words-nya contoh datanya apa yang kamu dapat, Amanda? Sebentar, Sir. Saya filenya udah ketutup, Sir. Tapi andaikan saja misalnya contohnya peanuts gitu, Sir. Peanuts kan kacang ya artinya. Terus diterjemahkan apa? Harusnya kan murah, tapi kalau misalnya dia menerjemahkannya yang secara hanya Enggak, yang kamu dapat saja. aja datanya di Iya, saya filenya apa? Iya, saya filenya waktu itu ada di mana ya, Sir? Saya lupa. Sebentar ya, Sir. Tapi waktu itu saya waktu bikin raspberry juga baru dari latar belakang dan bab 1, bab 2 aja, Sir. Masih bab-bab awal, belum sampai ke ngasih contoh data, Sir. Jadi saya belum siapin. Ini udah pertemuan ketiga kan, kita masih membahas judul loh. Artinya dari judul itu nanti kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ya kan, maksudnya kayak tadi nih si Amanda, si Francisca, kalau masih dia bukan si Aprilia misalkan, kalau Aprilia itu sudah menganalisis kalau ini judulnya sudah benar, berarti nanti di teorinya dia akan pembaca akan menemukan teori tentang penerjemahan, apa sih penerjemahan, pengertian penerjemahan, dan jenis-jenis teknik penerjemahan. Menurut siapa harus jelas ya. Misalkan kalau misalkan si Molina ada 18 teknik, berarti dijelaskan semuanya bersama contoh-contohnya. Dan teori yang kedua berarti mengenai expressive utterances. Gitu. Oke, itu di bab teori, literary review namanya. Nah, yang saya minta kemarin itu kalian itu kan selain mencari contoh proposal, kalian sudah buat beberapa judul lah. Yang saya lihat di sini hanya satu judul. Oke, dari penjelasan saya yang tadi, gak mungkin loh kalian itu nanti sama saya semua. Pasti nanti dosen pembimbing kalian akan mengarahkan kalian, jangan inilah, ini udah, dari kemarin-kemarin tuh banyak yang udah ngeluh kok ini terus, hanya datanya yang berubah. Ya, bisa saja nanti teorinya hanya copy paste mereka, ya kan? Hanya datanya yang berubah, hanya di bab findingsnya yang berubah, ya kan? Ya karena teori itu aja, pasti teorinya kamu pakai itu kan? And then karena ini misalkan mengenai slang words, teorinya juga slang words itu aja. Berarti yang beda hanya di bab 3 gitu. Nah itu yang membuat dosen itu, makanya saya minta kayak si itu kemarin yang project paper, si Gerson juga saya siapa ya yang saya minta untuk si David Aris yang project paper, karena memang saya sendiri yang karena memang tidak disidangkan, mereka melakukan itu. Meskipun anaknya agak bandel ya, karena cowok semua. Saya memilih untuk kayak tadi saya usulkan cari nih kalimat yang kalau diterjemahkan di subtitlenya tuh agak-agak aneh gitu ya.
Nah, kenapa? Biar orang lain melihat bahwasanya penerjemahan itu nggak asal-asalan loh, gitu. Nah, jadi dia menerjemahkan, contohnya kayak tadi yang saya bilang, kutu buku itu apa? Bahasa Inggrisnya, idiomatiknya. Bookworm ya, diterjemahkan kutu buku. Kenapa nggak diterjemahkan misalkan kalau kutu buku itu berarti suka membaca ya? Atau apa biasanya kalau diterjemahkan secara eksplisit kutu buku? Suka belajar. Kalian aja bahasa Indonesia udah lupa ya. Contohnya saya bilang tadi lah, dia menerjemahkan idiom sih biasanya kalau diterjemahkan secara literal itu maknanya kaku seperti yang saya bilang tadi. Like apa ya? Like father, like son, itu ada nggak? Jadi dia terjemahkan seperti anak, seperti bapak. Bukan itu terjemahannya. Terjemahan yang kalau secara idiom dia berarti tidak jauh buah jatuh dari pohonnya. Ya itu baru penerjemahan yang bagus. Tapi kalau diterjemahkan seperti anak, seperti bapak, itu bukan penerjemahan yang natural, itu kaku gitu ya. Makanya dia akan mencari penerjemahan yang menurut dia itu kaku. Terus nanti saya cek, oh ini beneran kaku nggak ya? Saya lah nanti jadi validatornya. Saya pembimbingnya, saya validatornya, artinya saya akan cek benar nggak datanya ini benar-benar penerjemahan yang contoh penerjemahan yang tidak natural. Kenapa tidak natural? Itulah yang nanti dia akan analisis. Ini tidak natural karena di bahasa Indonesia tidak ada frasa seperti ayah, seperti anak gitu ya. Yang ada tidak jauh buah jatuh dari pohonnya gitu. Itu baru natural karena memang itu biasa, peribahasa itu biasa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah memang dijelaskan. Jadi mungkin dia mendapatkan 50 kalimat yang tidak natural, dia mengambil 25 saja. Itulah yang nanti dia akan jelaskan. Nah, kalian juga lebih spesifik kayak gitu. Misalkan slang words. Slang words itu kan ada beberapa slang words, jenis slang words. Coba kalian yang mengambil tadi slang words ini ada Amanda dan siapa ini? Amanda dan Francisca. Untuk pembentukan slang words itu ada itunya nggak? Jenis-jenisnya nggak? Saya mau tanya dulu deh Amanda. Emang slang words itu apa sih bahasa Indonesianya? Kalau saya terjemahkannya ke logat populer atau bahasa populer. Kenapa kayak disebut bahasa gaul gitu? Oke, bahasa gaul. Emang bahasa gaul itu biasanya digunakan oleh umur berapa? Anak-anak remaja, anak-anak muda. Juga orang tua juga ada yang pakai bahasa gaul kok. Okay, jadi slang itu biasanya bahasa yang tidak formal digunakan dalam sebuah komunitas, ya. Jadi kalau kamu bilang slang untuk anak remaja, carilah sumber datanya yang memang kenapa ini disebut slang untuk anak remaja, gitu ya. Oke, saya mau tanya, apa bedanya bahasa jargon dengan bahasa slang? Itu harus kalian pahami karena ada dosen yang bertanya. Apa bedanya bahasa jargon dengan bahasa slang? Ayo kalian yang sudah belajar linguistik. Bahasa jargon sama-sama tidak formal bahasanya. Ayo. Ini Francisca gimana suaranya? Karena kamu tadi di sini analysis of slang words. Saya mau tanya, apa bedanya slang words dengan jargon language, Francisca?
Nanti kamu kalau ditanya diam seperti ini, nanti dikurangi nilaimu oleh si penguji loh. Karena kamu harus tahu dua-duanya ini ada persamaan dan ada perbedaan. Jadi saya bilang kamu topik utamanya itu slang words. Kamu harus pahami slang words, jenis-jenis slang words apa. Oke. Kalau jargon language itu, karena bahasa bayi juga disebut dengan baby's jargon, ya. Mama, dada, ya, mimi, ya itu bahasa jargonnya baby. Bahasa jargonnya anak teknik beda dengan anak sastra. Bahasa jargon anak sastra, sasing, sempro, misalkan kalian cultural understanding, kalian bilang CCU. Yang bahasa teknik, di bahasa teknik tidak ada jargon CCU. Mungkin sempro ada mereka ya, tapi mereka tidak menyingkat mungkin. Yang spesifik di sastra kan kalian CCU, nama-nama mata kuliah, atau kalian bilang apa ya, yang sering sasing ya kan, sastra Inggris jadi sasing, itu. Jadi bahasa jargon itu per bidang dia. Mungkin di teknik mengenal dikenal bahasa-bahasa mereka lebih ke ya teknik ya, bahasa metal ya, bahan-bahan kimia, bangunan ya. Nah, akan beda. Nah, di bahasa ekonomi juga mereka mengenal interest, suku bunga, ya kan. Bunga di bahasa Inggris beda dengan bunga di bahasa ekonomi. Nah, itu jargon mereka beda dengan jargon. Itu bahasa jargon. Nah, kalau slang mungkin secara umum digunakan oleh siapa saja, tapi biasanya itu digunakan oleh anak usia remaja. Kenapa? Karena mereka ya memang hidupnya dinamik ya, dan mereka tidak suka yang terlalu formal ya. Oke. Kenapa alasan mereka menggunakan bahasa slang? Karena membuat mereka lebih dekat dengan satu sama lain. Dan kadang-kadang bahasa slang itu tidak diketahui maknanya oleh masyarakat umum gitu. Nah, jadi kalian harus bisa menjelaskan seperti itu adik-adik. Oke. Nah, oke, minggu depan berarti tugas kalian minggu depan buatkan judul, dan dari judul berarti buatkan problem of research ya. Problem of research, terus di bawahnya ya, ingat ya, yang pertama judul. Saya akan melihat apakah judulnya sesuai dengan problem of research-nya dan purpose of research, karena itu sepaket ya. Artinya kalau problem sudah ada, pasti sudah ada purpose. Satu judul, yang kedua problem, yang ketiga purpose. Oke. Yang keempat, yang terakhir ini berarti dari judul tadi akan kelihatan teorinya ya, teori apa yang kamu gunakan. Contohnya tadi kamu menganalisis teknik terjemahan, berarti teorinya berarti teknik terjemahan. Teknik terjemahan kata-kata slang ya, berarti teorinya berarti ada dua, teori tentang teknik terjemahan dan teori tentang slang ya. Oke, cukup sampai di situ dulu. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. April, Sir. Kenapa? Saya itu Sir, chat itu saya pilih menurut apa, teori menurut Molina dan Albir. Menurut apa? Menurut Molina dan Albir? Iya, Molina dan Albir. Apa itu? Untuk teorinya, Sir. Teori tentang apa? Tentang judul saya, Sir. Emang judul kamu hanya emang kamu menganalisis teknik terjemahan, emang datanya berupa apa sih, Aprilia? Coba baca dulu judul kamu, Aprilia.
Yes, sir. An analysis of translation techniques of expressive utterance in the Black Panther Wakanda Forever One movie. Oke, yang lain nanti coba disimak ya pertanyaan saya ini ke Aprilia, dan yang lain coba jawab sendiri. Oke, Aprilia, data kamu nanti Yes, sir. berupa apa sih? Gimana Sir, kamu maksudnya mencari datanya? Sir, mungkin saya bingung. Data, maksudnya cari datanya gimana nih, sir? Kalian di research method itu ngapain aja sih belajarnya, Aprilia? Kok data aja kamu nggak tahu sih? Emang Lebih kalau gitu, skripsi kalau nggak ada data, emang ada metode mencari data itu kan harusnya ada. Oh. Gimana langkah mencari data? Ada, sir. Oh, maksudnya metode untuk ininya penelitiannya, sir. Ya, Jadi metode penelitian itu kan ada collecting data. Ya. Apa yang kamu kumpulkan datanya berupa apa? Di judul kamu itu kan udah kelihatan, Aprilia. Iya, sir. Data kamu berupa apa? Itu kan kalau teknik penerjemahan itu kan bukan data, tapi teori yang kamu gunakan untuk menganalisis data. Tapi data kamu ini apa? Kalau tadi Amanda kan bilangnya datanya berupa slang words. Dia carilah kata-kata slang atau kata-kata gaul di film itu. Tapi kalau kamu apa datanya? Oh, ini kalau saya untuk cari ungkapannya, sir. Apa? Ungkapannya, sir. Datanya saya Itulah. mencari ungkapan. Itulah Ya. yang saya tanya, Aprilia. Kalau kamu aja nggak bisa jawab, berarti kamu nggak bisa meneliti. Berarti data kamu berupa Oh, iya, apa? sir. Ungkapan, sir, dalam film apa? itu. Ungkapan ini banyak. Yang saya pilih itu ekspresif, sir. Ya itulah bilang. Masa saya yang orang kamu yang mau meneliti kok. Makanya tadi Yes, pas sir. suara kamu nggak jelas, saya tanya. Teori siapalah yang kamu gunakan nanti tentang expressive utterances? Teori dari Molina dan Albir, sir. Emang ada? Ada Molina dan Albir menyatakan expressive utterances? Yakin kamu? Iya, sir, saya sudah yakin, sir, karena yang mata kuliah research method itu kan saya juga cari-cari kayak contoh begitu tuh, sir. Cari ada yang Molly dan Albir itu teknik penerjemahan, Aprilia, bukan ekspresif. Oh, berarti kalau kita mau ini tuh harus yang membahas tentang ini, sir. Misalnya untuk teorinya. Teori yang kamu gunakan ini nanti untuk menganalisis data kamu, Aprilia. Jadi jangan-jangan Aprilia ini nggak tahu nanti mau menulis apa. Orang langkah-langkahnya dia nggak tahu. Contohnya gini, Aprilia ya, saya jelaskan lebih detail. Contohnya tadi kata si Amanda dan Francisca, mereka slang words. Diterjemahkan misalkan ada slang words, misalkan bahasa Inggrisnya baby, diterjemahkan sayang, padahal terjemahan aslinya itu kan bayi kan, baby, tapi diterjemahkan sayang. Itu kan bahasa slang lah di anak-anak remaja kan, my baby. Ya diterjemahkan sayang atau cintaku, ya kan? Atau yang sering yang bahasa-bahasa gaul biasanya anak remaja yang sering pakai itu yang kata umpatan ya, misalkan. Nah inilah kalian, saya aja kurang paham nih teori slang words ini.
Makanya saya tanya kalian yang mencari slang words, apa datanya yang kalian temukan biar saya bisa menganalisis contoh datanya. Nah, contoh yang tadi misalkan ini bukan slang words, contohnya tadi baby diterjemahkan sayang. Nah, kenapa baby diterjemahkan sayang? Itu teknik apa yang digunakan si penerjemah? Literal kah? Transcription kah? Nah, itu contohnya Aprilia. Jadi Aprilia saya tanya, kalau kamu sudah pahami expressive word, apalah contoh satu yang kamu dapatkan? Expressive utterances itu. Halo, Sir. Penat saya, lelah kalau komunikasinya kayak gini. Aprilia suaranya nggak jelas. Aprilia, Yes, express sir. utterances itu contohnya apa? Sebutkan satu. Oh ya. Contohnya itu kayak thanking atau tidak pricing, sir. Thanking. Ya, thanking. Kayak berterima kasih gitu, sir. Contohnya bukan jenisnya. Contoh data yang kamu dapatkan. Yang saya dapatkan itu thank you Nakia, it is so good to have you back with us. Oke, yang mana lah yang nanti jadi data utama kamu? Kata thank you-nya. Thank you. Iya. Oke, thank you-nya diterjemahkan apa? Terima kasih, sir. Itu memang datanya kamu dapatkan, diterjemahkan terima kasih. Sekarang, karena kamu tadi teknik penerjemahan, teknik apalah yang digunakan si penerjemah ketika kata thank you diterjemahkan terima kasih? Teknik apa yang dia gunakan? Jadi kamu harus Sebentar ya, sir. dari 18 teknik itu, nggak usah kamu jawab sekarang. Dari 18 teknik penerjemahan itu, kamu pilihlah salah satu yang mana yang lebih cocok. Apakah dia literal? Kalau literal, bukan. Karena thank you itu kan terima kasih untukmu, tapi you-nya malah nggak diterjemahkan, gitu. Berarti bukan literal. Ya. Oh iya, baik-baik, sir, paham. Iya, jadi kamu harus menjelaskan. Nah, itulah gunanya, Aprilia, kamu harus menganalisis data. Jadi data kamu tadi, misalkan tadi expressive utterances, contohnya thank you diterjemahkan terima kasih. Nah, itulah yang kamu analisis. Teknik apa yang digunakan si penerjemah menurut si Molina. Gitu. Oh iya, baik, sir. Gimana ya cara saya mengajar kalian ya? Karena kalian udah salah dari awal sih. Kalian dari ambil jurusan penerjemahan, harusnya dari awal kalian perkuat teori penerjemahan loh. Jangan sekarang malah kalian. Tapi kalau kalian memang ya memang ini sudah terlanjur ya, mau nggak mau kalian harus skripsi. Ya hati-hatilah kalian. Mungkin hati-hati di sini artian kamu mempersiapkan diri kamu, belajar banyak dari sekarang. Ya, belajar banyak dari sekarang. Jadi nggak asal-asalan kalian itu melakukan sesuatu tanpa, makanya saya bilang kemarin, dibaca dulu contohnya, dibaca. Kalau kalian nggak baca contoh, kalian nggak bisa melakukan sesuatu. Jadi dibaca pelan-pelan, kalau bisa yang bahasa Indonesia aja dulu. Ya, biar kalian paham, oh ini toh contoh penelitian. Jadi sebenarnya kalau kalian tadi saya bilang judul masih salah, oke lah. Tapi kalau saya tanya, datanya contohnya apa? Kalian nggak tahu apa ya, sir? Oh, berarti kalian belum bisa bikin proposal. Karena kamu aja nggak tahu apa yang akan kamu lakukan. Gitu. Jadi kamu harus ada planning dulu nih.
meskipun belum dilakukan tapi sudah tertuang dalam tulisan loh. Artinya kamu jelaskan kepada kami apa sih langkah-langkah yang akan kamu lakukan nanti. Namanya juga proposal. Kalau proposal itu kan mengusulkan. Disetujui atau enggaknya itu terserah. Terserah yang nanti penyetuju, dalam hal ini dosen pembimbing kamu. Kalau dia enggak suka, misalkan dalam artian suka di sini tidak sesuai jurusan kamu, bukan ini secara personal enggak suka kamu ya, artinya tidak sesuai dengan jurusan kamu, dia berhak menolak. Atau ini judulnya biasa-biasa aja, ini mah penelitian anak SMA juga bisa kok melakukan ini, ditolak. Dan yang saya tahu kalian sudah belajar research method. Di research method itu kan sudah harus dijelaskan. Ini contoh data loh. Mengambil datanya kayak gini. Kalau data kamu linguistik, berarti ini datanya. Kalau data kamu mengenai terjemahan, ini datanya. Kalau kamu menganalisis novel, ini loh contoh datanya. Nah, kalau sudah ada dapat data, kamu apain datanya? Kamu butuh teori. Ya, karena strata S1 itu kamu harus menganalisis sebuah data berdasarkan teori. Kamu harus orang akan tahu pola pikir kamu itu sarjana karena kamu sudah melihat, oh ini proses melakukan sesuatu. Oh kalau sudah ada ini, mau saya apain? Jadi kamu tahu gitu loh, proses melakukan sesuatu itu sesuai dengan teori. Ya, jadi kalau kamu belum punya pola pikir seperti itu, saya nggak tahu nih, selama 3,5 tahun ini kalian ngapain aja di kampus? Ya, adik-adik ya. Khususnya nih Mufti nih, jarang masuk. Gimana ini Mufti benar skripsi atau apa nih? Mufti, kamu project paper? Sir. Sir. Apa? Mufti, sekali lagi kamu nggak masuk, nggak saya bolehin kamu lanjut di mata kuliah saya ini ya. Kamu, tugas kamu aja baru kirim kapan ini? Saya cek dulu, kapan kamu kirim ini? Saya cek. Tuh, kamu ngambil proposalnya si Alfa ya, baru kirim kemarin ya, Mufti. Minggu lalu kamu kemana, Mufti? Saya ikut kelas, Sir. Tapi kan Hah? Kenapa? Sir, tapi Sir lagi di luar kota kan, Sir? Iya, tapi kan ada tugas, makanya karena saya di luar kota, makanya saya kasih tugas, Mufti. Tanya nih teman-teman kamu, tugasnya itu harusnya sudah selesai, baru kamu kirim kemarin. Belum saya baca. Mufti, kamu ambil skripsi apa project paper? Skripsi, Sir. Yakin kamu? Banyak-banyak baca ya. Mudah-mudahan bukan saya pembimbing kamu, biar dihajar nanti kamu. Oke. Banyak baca contohnya dulu ya. Aprilia, Friska, Francisca, Amanda, Mufti ya. Kalau kalian belum banyak contoh kalian baca, kalian nanti bingung. Tapi mudah-mudahan tadi penjelasan saya tadi dan contoh yang saya berikan kalian sudah mulai paham ya. Iya, Sir. Sudah ya, sudah tahu apa data ya. Aprilia, Iya, sudah? Iya, sudah. Ya, jadi sudah, Sir. Jadi teorinya tadi itu kamu gunakan untuk apa sih? Untuk mencari datanya, Sir. Bukan mencari datanya, menganalisis data. Oke. Masih berantakan kan cara berpikirnya? Masa teori mencari data? Teori itu Ya, Sir, maaf. menganalisis data. Oke, teori kamu itu masih bersifat linguistik karena kamu kan anak bahasa kan? Contohnya tadi, Iya, expressive utterances itu kan bahasa.
Ya, linguistik kan? Friska tadi apa topiknya? Sudah tidur Friska? Tentang idiom, Sir. Iya, berarti datanya masih berbentuk bahasa, khususnya spesifiknya idioms. Francisca tadi slang words dan Amanda ya, berarti datanya slang words. Kalau Mufti, kira-kira masih mute Mufti. Kalian dengar nggak suara Mufti, adik-adik? Tidak, Sir. Tidak, Sir. Saya membahas tentang metaphor translation, Sir. Metaphor translation. Berarti nanti datanya berupa apa? Pengumpulan datanya gimana tekniknya, Sir? Kualitatif, Sir. Pertanyaannya dijawab dengan jawaban yang salah. Minggu depan kita bahas lagi adik-adik Mufti. Makanya lain kali jangan telat-telat masuk, apalagi nggak masuk. Ya, nanti kamu 10 tahun di UKI nggak lulus-lulus. Ya Mufti ya. Kalau kamu benar-benar memang skripsi, banyak baca contohnya dulu. Karena yang saya tanya tadi datanya berupa apa, malah kamu jawabnya ngambil datanya. Berarti dari judul kamu datanya itu berarti metafora kan? Ya, itu figurative language itu jenisnya metafora. Terus bagaimana si penerjemah menerjemahkan metafora tersebut? Gitu ya? Iya benar, Sir. Iya, kayak gitu. Ini kamu ngambil punya senior kamu artinya ini. Kemarin juga ada yang metafora ini. Punya si itu ya, si Gerson ya? Iya, saya referensinya sih kurang lebih ke Gerson. Terus saya baca-baca dikit, ya kayaknya gampang gitu, Sir. Gampang. Orang saya tanya, emang apa ada berapa jenis metafora, Mufti? Kenapa, Sir? Jenis metafora itu apa sih, Mufti? Nggak kedengaran, Sir. Gimana, Sir? Oke, saya juga nggak dengar. Adik-adik, minggu depan kita lanjut ya. Dengar suara saya nggak? Dengar, Sir. Dengar, Sir. Kayaknya kita harus sesekali ketemu offline ini. Saya udah muak ini online. Sir, ini, iya, Sir. Offline boleh, Sir. Lebih udah bagus. pusing saya online ini, apalagi kalau signalnya kurang bagus. Makanya saya langsung pulang adik-adik, karena di UKI itu signalnya wifi-nya itu apa ya, hilang-hilang, muncul tenggelam. Saya malah jadi naik pitam jadinya. Jadi pakai data pribadi aja saya ini. Beginilah nasib kami ya adik-adik, jadi tolonglah kalau kalian disuruh belajar, belajarlah. Kami tanggung jawabnya gede loh, karena kalian itu mahasiswanya sedikit. Ya, kalau kalian gak lulus tepat waktu nanti dikira dosennya yang gak becus. Ya Mufti ya. Oke, karena Mufti ini senior kita, berarti Mufti tutup dalam doa. Silakan Mufti, doa penutup. Nggak dengar ya kamu Mufti? Cek. Saya pimpin dengan Muslim nggak apa-apa, Sir? Ya nggak apa-apa, mau agama apapun kamu nggak apa-apa. Yuk. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri mata kuliah seminar proposal, alangkah baiknya kita tutup dengan saya pimpin dengan secara agama. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, ya Allah. Berkatilah Pak Gunawan, ya Allah. Semoga Engkau memberikan rezeki dan rezeki yang banyak sekali untuk Pak Gunawan. Nikmat kesehatan yang banyak, untuk berikanlah hal-hal yang baik untuk kita semua, agar kita bisa menyelesaikan seminar proposal ini dengan baik. Amin. Terima kasih banyak kawan-kawan. Oke. Amin. Ya, kalau ada waktu kalian bisa sharing sama saya di kampus ya, adik-adik ya. Selain jam online ini, kalau kalian ketemu saya, bisa ketemu di Sekdos ya.
ruang dosen ya. Oke, Oke, Sir. Sir. Banyak baca. Jadi minggu depan kita ketemu ya. Oke? Siap, Sir. Ya, Oke, Sir. semangat Terima ya. kasih. Thank you. God bless you all. Bye. Mwah. Thank you, Thank you, Sir. Sir. God bless you. Thank you, sir.